Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mulai pertemuan kedua itu untuk offline. Kita masuk di pertemuan 3 karena langsung bawa laptop ya untuk praktek sampai pertemuan 4. Jadi untuk sampai pertemuan 4 kita offline. Oke, kita review untuk pemrograman PHP untuk PHP-nya sendiri. Sini ya agendanya, nanti Rafael juga masuk. Pembahasan modul. Oke, di sini capaian gambaran bisa seperti itu ya. Jadi sedikit mereview untuk PHP sendiri. PHP itu dibuat ya adalah sebuah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Dan itu PHP juga digunakan sebagai bahasa pemrograman umum ya. Wikipedia, di mana PHP ini dikembangkan pada tahun 95 oleh Amos Dunlop dan sekarang dikelola oleh PHP Group. Dan sekarang grup tersebut sudah memiliki situs resmi yaitu www.php.net. Nah, sejarah sendiri PHP itu didirikan pada 1994. Itu singkatan dari personal homepage dan FI dulunya atau interpreter. Untuk PHP itu masuk ke versi 1 ke tahun 95, versi 2 97, versi 3 98. Nah, sini untuk gambarannya untuk 98 itu masuk ke Jeff Suraski dan Andy Goodman untuk pengembangnya dan masuk ke Gen Technologies. Dan PHP berubah menjadi hypertext processor namanya, bukan personal homepage lagi. Tahun 2000 PHP 4 itu masuk ke Gen Engine ya. Masuk ke Gen Engine. PHP 5 itu tahun 2004 itu Gen Engine 2 dan masuk ke OP PHP atau PHP Data Object atau PDO ya. Oke, 2008 PHP 4 itu berhenti dikembangkan, sedangkan untuk gerakan PHP 5 dijalankan. Lanjut ke PHP 6 itu ditunda dan akhirnya diabaikan dengan adanya masalah di Unicode. Lalu versi 5.4 pada tahun 2010, PHP 7 2014 yang menggunakan Gen Engine 3 dan saat ini udah PHP 8 ya. Nah, sekilas untuk dari PHP sendiri, ekstensi PHP atau ekstensi filenya itu .php biasanya dituliskan di dalam tag PHP, yaitu menggunakan delimiter yang diawali dengan tanda kurang, tanda tanya, dan PHP. Diakhiri oleh tanda tanya, diakhiri lebih besar. Nah, sini bisa digunakan bersamaan dengan HTML dan mengikuti kaidah bahasa C. Nah, 9 alasan mengapa kita belajar PHP, mana PHP itu relatif mudah bagi pemula, berbeda dengan Java ya. Kalau Java sendiri itu sangat panjang untuk menuliskan hello world, itu ada kelas hello world. Untuk menjalankan itu ada public static void main ya. Itu untuk menampilkan juga menggunakan sistem
out print ln hello world, sedangkan untuk di PHP sendiri hanya echo hello world. Nah, untuk kedua syarat belajar pemrograman PHP itu adalah ada HTML dan CSS dan JS nantinya ya. Terus yang ketiga merupakan open source dan gratis, bisa download untuk PHP sendiri di php.net, jelaskan versinya. Terus ada dukungan komunitas sangat besar dari Google, CAT, PHP Indonesia dan Stack Overflow. Terus dokumentasi juga sangat lengkap ya. Sama lengkap juga sama. Nah, itu adalah PHP dibuat khusus untuk web ya, untuk web. Terus yang ketujuh ada mayoritas website yang ada itu menggunakan PHP saat ini. Ravel juga basicnya adalah PHP. Terus mayoritas website juga masih menggunakan PHP. Yang 8 adalah banyak CMS yang menggunakan bahasa PHP seperti WordPress, Joomla, Moodle, dan Drupal. Nah, yang terakhir adalah frameworknya. Nah, framework sendiri, di sini framework PHP sangat andal seperti Laravel, Igniter, Cake PHP, Symfony, Gen Framework, dan sebagainya. Oke, sini masuk ke bab 2 untuk client side dan server side scripting serta environment development. Nah, untuk client side sendiri itu adanya HTML, CSS, JS, dan XML sebagai web browsernya. Nah, sedangkan untuk server side scriptingnya, di mana web browser itu sebagai client side scripting yang menggunakan HTML, CSS, dan JS itu akan merequest HTTP-nya ke dalam web server yang menggunakan Apache, CSS, ini Tomcat, dan lagi HTTP dan lainnya. Setelah HTTP itu request itu akan diubah menjadi script execution, yaitu dengan adanya PHP, Python, ASP, dan Ruby. Yang baru masuk ke query database-nya untuk melihat pengambilan database yang menggunakan MySQL, Oracle, MongoDB, SQL Server, dan PostgreSQL. Setelah diproses query-nya, diambil data, maka ada response ke HTML, baru nanti HTTP responnya seperti apa yang kita cari. Nah, ini untuk persiapan webnya sendiri, untuk nanti Laravel juga sama, ada code editornya, itu bisa menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text, atau Notepad++. Dan batuannya adalah XAMPP dan browser Google Chrome. Yang terakhir adalah untuk nanti terminalnya, istilahnya command prompt-nya. Ini XAMPP ya, kalau udah download tinggal di aplikasi apache.org kita tinggal download saja. Silakan ya. Misalkan aplikasi website PHP-nya. Ini gambarannya untuk awalan ya, di tinggal desktop PHP, echo, seperti itu. Gambarannya saja. Nah, sini juga sama, itu bisa gabung ke HTML untuk menampilkan, gitu ya. Seperti apa? Nah, masuk ke variabel dan konstantannya. Untuk variabel sendiri dalam PHP ya sama ya seperti pelajaran untuk matematika, ada bentukan X dan Y, maka X dan Y adalah variabel yang menyimpan sesuatu. Pemrograman juga memiliki arti yang sama dalam seperti matematika, mana variabel adalah tempat penyimpanan nilai sementara. Nah, variabel akan ada selama kita menjalankan program, tapi bisa juga menghapus dari memori ya untuk variabel.
Jadi untuk membuat sebuah variabel adalah menggunakan tanda $. Sedangkan untuk konstanta dalam PHP ya sepertinya variabel, ia bisa menyimpan nilai tapi tidak bisa diubah kalau konstanta itu. Ya, jadi pada dasarnya dalam PHP konstanta itu biasanya memiliki dua cara, yaitu melakukan fungsi define dan menggunakan kata kunci const ya, untuk konstanta. Nah, ini untuk contoh penginputan variabel ya. Sini bisa digabung hanya satu variabel nama atau bisa dua nama, untuk nama depan, nama belakang. Ya, gambarannya. Oke, untuk aturan membuat nama variabel, yang pertama adalah awal dari nama variabel tidak boleh menggunakan angka dan simbol, kecuali menggunakan underscore, $underscore nama, jadi nggak boleh 1 nama kayak gitu, atau nama dulu baru angka, harus diawali dengan tanda $. Nama variabel yang terdiri dari dua suku kata bisa dipisahkan dengan underscore atau menggunakan style camel case ya. Camel case. Terus yang ketiga adalah variabel harus berisi saat pembuatannya. Jadi jika tidak ingin mengisi, hanya cukup isi dengan nilai kosong atau kutip 2 saja kosong gitu ya, atau menggunakan angka 1000 gitu. Terus nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil pasti akan nilainya berbeda. Nah, untuk mengambil variabel juga sama, jadi hanya tinggal memanggil nama variabelnya apa. Contoh sini, Eko membeli. Nah, sini dolar nama variabel serta harganya berapa. Jadi nanti akan muncul nama laptopnya apa dan harganya berapa, gitu ya, untuk mengambil nilai variabel. Nah, untuk tipe data sendiri di sini pasti teman-teman udah tahu ya, ada tipe data chart, ada string, ada integer, ada float, ada boolean, ada objek, ada array, dan null, dan sebagainya. Ini gambarnya seperti itu. Selanjutnya adalah untuk operator dalam PHP. Operator itu sebenarnya ada 6, tapi di sini bisa saat ini ditambah ada 1, yaitu operator ternary ya. Yang pertama adalah operator aritmatika, operator penegasan atau assessment. Yang ketiga ada operator increment dan decrement. Yang keempat ada operator relasi atau pembimbing. Yang kelima adalah operator logika. Yang keenam ada operator device. Yang terakhir adalah operator ternary. Nah, aritmatika jelas ya, seperti ada penambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, persen atau modulus, serta eksponensiasi. Ya, itu dipangkatkan sebesar berapa banyak. Ini aritmatika sudah banyak ya untuk contoh-contohnya. Coba. Terus berikutnya adalah untuk operator penugasan. Nah, operator penugasan adalah biasanya digunakan dengan nilai numerik, dan untuk menulis nilai pada variabel biasanya operator penugasan dasar di PHP adalah menggunakan sama dengan ya. Ini berarti bahwa operan sebelah kiri itu diatur ke nilai ekspresi tugas di sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau pengisian nilai itu sama dengan saja. Kalau penambahan itu berarti tambah itu sama dengan untuk pengisian dan penambahan. Untuk pengurangan juga sama. Di sini pengurangan dan pengisiannya. Perkalian juga sama, kali. Pangkat juga sama, pembagi juga sama. Persentase itu atau sisa bagi. Ya. Dan pengisian dan penggabungan itu bisa menggunakan titik sama dengan. Berarti penggabungan.
Ini operator digunakan, bisa coba saja. Terus berikutnya adalah operator increment dan decrement. Nah, biasanya untuk operator increment decrement itu adalah untuk proses looping ya, pengulangan. Jadi ada proses pengulangan di nilai variabelnya itu berapa, itu akan ditambahkan atau dikurangi. Jadi operator increment dan decrement merupakan operator yang digunakan untuk menambah tambahan 1 atau mengurangi min 1 atau kurang dengan 1. Misalnya operator increment menggunakan simbol plus plus dan decrement menggunakan simbol min min. Nah, untuk dalam operator increment decrement itu ada dua step, yaitu pre dan post. Sudah dan sebelum ya gitu ya. Jadi untuk pre itu adalah nilai X yang itu ditambahkan terlebih dahulu, kemudian nilainya akan dikembalikan ke awal untuk nilai X-nya. Sedangkan untuk post itu mengembalikan nilainya dulu, baru kemudian ditambahkan 1. Sama untuk pre-decrement dan post-decrement. Itu ya gambarannya. Ini contoh operator decrement dan increment ya gambarannya. Selanjutnya adalah operator relasi. Operator relasi adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil operasi dari operator relasi akan menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true dan false ya. Untuk relasi itu hanya menghasilkan tipe data boolean true dan false. Untuk operatornya ini ada sama dengan 2 ya. Itu artinya adalah sama dengan, kalau sama dengan 3 itu adalah identik, tanda seru sama dengan berarti tidak sama dengan, lebih besar lebih kecil itu sama ya, tidak sama dengan, tanda seru sama dengan 2 itu tidak identik dan sebagainya ya. Ini untuk yang relasi. Nah, untuk logika itu cara hierarkinya hanya menggunakan operator untuk and, or, dan not ya. Nah, untuk simbolnya sendiri saya ya gambaran seperti itu, and, or, not. Kalau simbolnya itu double dan terus nomor slash bawah dan tanda seru untuk or dan not-nya. Untuk contoh operator logika itu bisa dicoba ya. Selanjutnya untuk coba logika juga. Terus selanjutnya adalah operator bitwise ya. Atau bitwise sendiri itu merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner ya. Operator ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, chart, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit ke bit Nah, misalnya kita mempunyai variabel A 60 dan B 13. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk biner. Ya, kan jadi seperti A itu berapa, B itu jadi berapa. Ya. Nah, untuk N itu pakai N, OR itu 1, XOR itu pangkat ya. Negasi atau kebalikan itu pakai kurawal. Left shift itu lebih kecil 2 kali, right shift itu lebih besar 2 kali ya. Ini gambaran untuk operasi bitwise and, or, XOR, dan not ya. Terus ini juga ada di sini.
Ini bisa kita lihat sini, kita coba ya untuk gambarannya dikit saja, karena nanti untuk yang pemanggilan itu ini ini kita request-nya, ini cuma di request. Ini ada untuk yang tweet. Nah, ya sama hasilnya. Untuk codingannya ya. Jadi untuk penentuan nilai variabelnya, A diisi oleh nilai 60, B diisi oleh nilai variabel 15. Ini untuk ditulis and, ini untuk ditulis or. Ya. Oke, itu ya gambarannya. Nanti pertemuan juga kita bahas praktek secara keseluruhan. Oke, kita lanjut dulu. Itu. Oke, lanjut bitwise. Berikutnya adalah operator ternary. Ya, operator ternary adalah operator untuk membuat sebuah kondisi, di mana simbol yang digunakan biasanya menggunakan tanda tanya dan titik dua. Ya. Nah, sini mungkin Salwa bisa menjawab, Wak. Jawabannya apa, Wak? Ada Salwa? Jani, apa jawabannya, Jan? Pertanyaan ini? Dan bisa jawab? Boleh. Ya. Cek. Kalau kondisinya apa ya Pak? True atau false? Nah, ini apa? Pertanyaannya kan ada tuh. Ya Pak. Kalau true biasanya nah, ini jawabannya. Kalau operator ternary-nya, ini jawabannya gitu. Jawaban betul ya, atau jawaban salah tidak jadi masalah. Ini aja apa? Jadi gambaran aja. Kalau Jani mau menyatakan ke Salwa kan bisa gitu. Gitu. Jadi ini mah gambaran aja, nanti untuk gambaran untuk contoh ternary seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama. Jadi untuk contoh ternary-nya status sama dengan true, maka menggunakan operator ternary di sini diubah dulu. Nah, untuk variabel jawab itu sama dengan status, maka di sini operator ternary-nya adalah pertanyaan untuk jumbo dan tidak. Untuk menentukan jawabnya adalah tadi statusnya apa? Kalau true berarti jumbo, kalau false berarti tidak. Jadi true itu adalah jawaban di sini yang pertama. Kalau false jawaban yang kedua di sini, begitu. Oke, selanjutnya adalah operator string. Operator string itu memiliki dua operator yang dirancang untuk khusus string, yaitu menggunakan titik untuk rangkaian atau cancellation ya, untuk teks 1 dirangkai ke teks 2 gitu ya. Jadi variabel teks 1 dirangkai dengan variabel teks 2. Maka hasilnya adalah rangkaian 1 dan rangkaian 2. Nah, untuk pembubuhan dari penyisipan yaitu menggunakan titik sama dengan ya, atau sebut append, yaitu variabel teks 1
pembubuhan dari variabel teks 2. Itu titik sama dengan. Maka teks 2 akan dibubuhkan kepada teks 1. Gambarnya seperti ini. Jadi nama belakangnya itu akan disisipkan di sebelah nama depan. Itu gambarannya. Berikutnya ada operator array ya. Array sendiri itu ada operator plus sama dengan 2 kali, sama dengan 3 kali, tanda seru sama dengan lebih besar lebih kecil, tanda seru sama dengan 2 kali. Nah, di sini untuk gambarannya untuk operator plus itu sebagai union, sama dengan 2 itu adalah sebagai equality, sama dengan 3 itu sebagai identity ya. Tanda seru sama dengan sebagai inequality ini lebih besar lebih kecil juga sama. Inequality ini untuk yang tanda seru sama dengan 2 itu sebagai non identity. Ya, ini gambaran seperti ini. Oke, selanjutnya adalah untuk pencabangan perulangan PHP. Pencabangan sendiri di sini untuk pencabangan jelas ya, teman-teman sudah tahu itu adalah if else ya, ada 3 dan menggunakan split case ya pencabangan itu. Ini dan split case, yaitu pencabangan itu ada 4 item dalam PHP, sama di pemrograman yang lain juga sama ya. If else dan split case ya. Nah, untuk pencabangan dengan operator ternary juga bisa. Di sini kondisinya apa? If else-nya dicampur dengan operator ternary dan sederhana dengan if else. Gambarnya sini ya. Oke, selanjutnya pencabangan besaran juga sama. Di sini ada pengondisiannya. Artinya di sini sebagai nested ya. Cadangan besaran itu ada tentukan variabel umur dan variabel menikah yang diisi oleh 20 dan diisi oleh false. Nah, kondisi yang pertama adalah jika umur lebih 25, maka itu berarti menikah ya. Dan jika posisi menikah, maka akan munculkan selamat datang Pak. Else kalau di keduanya itu kurang dari 25 dan tidak menikah, maka itu akan muncul selamat datang wahai pemuda. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk kondisi yang ketiga kurang dari 20 dan belum menikah itu ya. Jadi atau kurang dari 20 pun itu sudah pasti status yang kedua, kondisi yang kedua itu berarti akan diabaikan ya. Maka di sini akan muncul pesannya adalah posisi ini berumur 20 plus gitu ya. Selanjutnya juga sama, perulangan itu ada for. Di sini untuk perulangan ada 2 tipe, 2 jenis perulangan dan pemrograman disebut ada counted loop dan uncounted loop ya. Kalau counted loop itu ada posisi perulangan sudah pasti berapa kali, sedangkan untuk uncounted loop itu belum pasti berapa kali dia akan mengulang. Nah, dalam PHP itu ada 4 jenis perulangan yang bisa digunakan, yaitu for, while, do while, dan for each ya. Nah, kemarin di pemrograman 1 sudah pernah ya untuk perulangan for each itu untuk perubahan di dalam string kalau for each itu ya. Oke, untuk content untuk for terus untuk ulangan
core itu sama ya, hampir sama. Jadi tadi untuk yang increment di sini kan plus ya, maka proses ulangannya maka dianggap bahwa diawali oleh I itu dinilai adalah 0, dan maka I itu akan ditambahkan kalau kondisinya adalah benar. Benar berarti 0 ditambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 10? Ya, memunculkan ulangan kedua dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada ulangan while, itu merupakan masuk ke tipe unclup, tapi juga bisa sebagai counter loop karena while bisa digunakan seperti ulangan for juga ya. Itu. Untuk contoh ininya pemrograman juga sama di sini untuk variabel ulangi yang diisinya 0. Nah, ini ada kondisi perulangannya. Jika ulang itu lebih kecil dari 10, maka munculkan proses ulangannya. Kalau misalkan betul di proses ulangnya nilainya berapa, itu misalkan 1, apakah 1 lebih dari 10 benar, maka dia akan ditambahkan nilainya untuk yang dari increment ya. Nah, ini juga sama, do while itu ulangan sama seperti ulangan while, itu juga tergolong sebagai uncounted loop. Nah, perbedaan do while dengan while itu terletak pada cara dia memulai perulangannya. Jadi perulangan do while akan selalu melakukan perulangan sebanyak 1 kali dulu, kemudian akan melakukan pengecekan kondisinya setiap. Sedangkan untuk perulangan while akan mengecek kondisinya terlebih dahulu, baru melakukan perulangan, gitu ya. Jadi kalau do while itu perulangan dulu, yang bawahnya dulu baca, baru aksinya apa. Gitu ya. Nah, ini sudah ditentukan ulangi nilainya 10, maka do dia akan mengecek proses ulangnya gitu ya. Apakah 10 lebih besar dari 0? Ya, dia cek dulu awalnya. Biasanya 10 ulangan nih. Di while-nya dia cek ulang dulu. Oh, ternyata betul nih 10 lebih besar dari 0. Maka do lakukan. Ini perulangan ke 10, ulangan 10. Nanti dikurangin 10 dikurangi 1 berarti 9 lebih besar dari 0 ya, dan seterusnya. Nah, untuk perulangan for us, nah sini perulangan for us sama seperti perulangan for, namun dia lebih khusus digunakan untuk mencetak array ya. Gitu ya. Jadi banyak array datanya, stringnya berapa, bisa angka juga sama ya. Sini ini contoh perulangan for each. Nah, perulangan bersarang juga sama, di sini bisa ya. Istilahnya penyimpanan untuk perulangan berulang itu atau nested loop juga sama. Jadi setelah proses perulangan pertama dimunculkan proses perulangan kedua, ini seperti apa? Itu gambarnya. Untuk di while juga sama ya. Jadi while dulu, for juga sama, ini proses perulangannya. Oke, perulangan ya. Nah, masuk ke dalam konsep OOP ya. OOP dan PHP sendiri suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek ya, permasalahan itu. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Nah, sini untuk mempermudah, saya ambil contoh ada pesawat. Cuma pesawat itu adalah sebuah objek ya. Objeknya ada nih. Tapi di dalam pesawat itu terdiri dari komponen atau objek-objek kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi dan sebagainya. Pesawat ini sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil yang saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling memberi kesan pada objek yang lainnya. Begitu juga dengan program, gitu ya. Jadi sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil.
Biasanya objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan pada objek yang lain. Oke, untuk definisi objek orientednya sendiri di sini merupakan suatu pendekatan baru dari pembuatan perangkat lunak. Misalnya konsep yang mendasari teknik objek ini adalah bahwa seluruh software sebaiknya dapat dibangun lebih standar. Komponen dapat digunakan kembali apabila dimungkinkan. Nah, di dalam permasalahan di objek oriented itu adalah dengan adanya basis data relasionalnya, itu biasanya tidak mampu menangani kebutuhan data yang kompleks ya. Jadi aplikasi basis data relasional lebih banyak membutuhkan kinerja yang tinggi. Jadi sistem relasional tidak cukup untuk aplikasi yang kebutuhannya agak berbeda dari aplikasi basis data bisnis tradisional. Nah, sini aplikasi tersebut diantaranya yang pertama adalah Computer Aided Design atau CAD. Nah, biasanya basis data CAD ini menyimpan data yang berhubungan dengan rancangan mekanik dan elektrik, ya, seperti gedung, pesawat, chip IC. Yang kedua adalah Computer Aided Manufacturing atau CAM. Ini juga sama, basis data CAM menyimpan data yang jenisnya sama dengan sistem CAD. Hanya ditambahkan data yang berhubungan dengan produksi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti mobil pada saat perakitan dan produksi yang kontinu seperti sintesa kimia. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan bergerak di pemrograman adalah menggunakan aplikasi yang model advanced database-nya adalah CHES ya, Computer Aided Software Engineering, di mana CHES sendiri basis datanya itu menyimpan data yang berhubungan dengan langkah-langkah dari siklus pengembangan software, yaitu planning, requirement collection analysis, design, implementation, test dan maintenance, dan dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya adalah Office Automation ya. Office Automation atau basis data OA menyimpan data yang berhubungan dengan pengumpulan informasi komputer dalam bidang bisnis, termasuk email, dokumen, invoice, dan sebagainya. Jadi sini agar menyediakan dokumen yang lebih baik untuk area ini, maka dibutuhkan penanganan yang lebih luas terhadap jenis data daripada nama, alamat, tanggal, dan uang. Sekarang ini sistem sini aja lewat sini aja. Sekarang ini sistem untuk yang modern dapat mengalami teks yang berjenis bebas seperti foto, diagram, audio, video. Nah, sebagai contohnya ada dokumentasi atau dokumen multimedia yang menangani teks, foto, speech, dan suara. Nah, yang terakhir adalah Computer Aided Publishing. Nah, untuk basis dari CAP ini biasanya menyimpan dokumen yang kompleks. Sama seperti otomatisasi kantor, aplikasi CAP juga telah diperluas untuk menangani dokumen-dokumen multimedia yang berisikan teks atau audio, gambar, biodata, dan animasi. Untuk konsep dari object oriented sendiri ada abstraction dan incorporation. Untuk abstraction biasanya proses identifikasi aspek yang perlu seperti esensial sebagai dari entitas dan mengabaikan properti yang tidak penting. Ya nggak ada dari seluruh notulen ya udah bisa salah. Yang selanjutnya adalah calculation. Calculation itu merupakan informasi high dari rincian internal, ya seperti internal detail, terus yang tidak terlihat dari dunia luar. Dengan cara ini biasanya internal detail untuk sebuah objek dapat diubah tanpa mengaruhi aplikasi yang menggunakan objek tersebut. Begitu juga dengan external detail. Kata lain, calculation itu akan menyediakan data independen, jadi menyimpan data tersendiri, gitu ya. Selanjutnya adalah objek.
Nah, objek ya tadi sudah digambarkan sebuah entitas yang dapat diidentifikasikan secara unik yang berisikan atribut-atribut yang menerangkan keadaan atau kondisi atau state dari objek dunia nyata atau real world object dan aksi-aksi yang berhubungan dengan sebuah objek dunia nyata. Maka definisi serupa dengan definisi entitas. Nah, perbedaan antara objek yang menunjukkan keadaan state yang untuk aksinya atau tingkah laku adalah behavior. Nah, sedangkan entitas yang menunjukkannya adalah model state-nya seperti apa. Nah, ini konsepnya untuk objek dan atributnya. Objeknya itu adalah BNO, atributnya adalah B3. Nah, untuk atribut dapat dikelompokkan menjadi atribut simple dan atribut kompleks. Jadi atribut simple itu dapat berupa tipe primitif seperti integer, string, dan real yang mengambil nilai literal. Contoh tadi ya untuk BNO, atribut simpelnya adalah B3. Nah, untuk yang kompleksnya itu bisa disebut cell stub, maka objek stubnya siapa? Ya, untuk atributnya. Nah, untuk konsep dari adalah metode ya, dimana dalam teknologi objek function ya, ini biasanya disebut dengan metode. Nah, metode sendiri biasa mendefinisikan tingkah laku dari seobjek. Metode dapat digunakan untuk merubah kondisi objek dengan manipulasi nilai dari atribut-atributnya atau mengquery nilai atribut yang diseleksi. Selanjutnya adalah kelas ya. Kelas di mana sebuah konsep OP yang digunakan untuk mengkalkulasi tadi ya, mengkalkulasi berarti punya data sendiri atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan dalam menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kelas juga merupakan deskripsi yang tergeneralisir seperti template, pola, dan cetak biru atau blueprint yang menggambarkan kumpulan objek yang sama. Untuk membuat kelas dalam penggunaan PHP bisa menggunakan keyword kelas ya, gambaran seperti itu. Oke, nanti coba. Nah, ini untuk membuat kelas sendiri ada kelas definition dan kelas ekstensinya siapa. Berikutnya untuk property. Nah, ini property itu sama ya, sebagai nilai yang akan dimasukkan ke harapan name. Properti itu dapat disebut sebagai juga variabel dari kelas dengan metode biasa dan bentuk fungsi function. Jadi pada kelas function ini akan melakukan sebuah properti baru dengan nama name. Jadi sebagai dasarnya konsep dalam EP, OP, dan pemrograman PHP itu menyatakan sebuah properti bisa menggunakan keyword fun ya, bisa atau bisa langsung dollar name-nya aja itu bahkan variabel. Tidak harus menggunakan var, jadi hanya dollar name saja itu bisa. Juga sama metode itu function ya. Functionnya itu bisa setter dan getter. Untuk instansi objek atau membuat objek itu menggunakan namanya itu menggunakan new dan setnya dan getnya apa nantinya ya gitu. Nanti set kan untuk menambahkan, get itu untuk mengambil dari namanya apa. Untuk OP itu ada inheritance. Dalam inheritance itu ada subclass dan superclass. Untuk inheritance biasanya mengizinkan satu kelas objek didefinisikan sebagai kasus spesial atau special case. Dari sebuah kelas pada umumnya special case ini dikenal dengan subclass. Yang khusus umum lainnya dikenal dengan superclass.
Proses pembentukan superclass sama seperti generalization, sedangkan untuk subclass seperti specialization. Ya, konsep dari superclass dan subclass dalam inheritance sama seperti IRR, kecuali dalam paradigma object oriented inheritance itu meliputi step dan behavior. Nah, untuk di dalam proses relationship untuk subclass dan superclass itu bisa menggunakan sistem atau metode yang bersifat is-a ya. Nah, ini untuk bentuk inheritance, untuk signal inheritance atau subclass merupakan turunan dari satu superclass ya. Terus multiple inheritance, di mana subclass manager merupakan turunan dari superclass antara manager dan staff. Repeat inheritance biasanya kasus spesial dari multiple inheritance itu di mana sebuah superclass merupakan turunan dari sebuah superclass biasa. Akan melanjutkan contoh multiple inheritance karena kelas manager dan cluster bisa saja merupakan turunan dari superclass biasa seperti superclass staff. Yang adalah static inheritance mana mengizinkan subclass menurunkan sejumlah properti dari superclass. Keistimewaan ini biasanya secara fungsional sama seperti mekanisme Q dengan membatasi akses beberapa detail tapi tidak seluruhnya. Ya, ini gambarannya untuk pengertian inheritance. Ya. Jadi ada parent dan child. Ya. Terus sifatnya itu ada public, ada private, dan protect ya. Itu di dalam kalkulasi nanti ya. Ini gambaran untuk codingan untuk inheritance. Untuk override itu sama ya. Override itu untuk turunannya seperti apa. Kalkulasi ya tadi untuk wadahnya itu datanya itu bisa bersifat private, protect, dan public. Oke, ada pertanyaan? Ya? Oke, ada ditanyakan? Oke, ya, remaja. Saya tahu nih dari saya tahu. Dalam PHP itu untuk ininya langsung ke echo aja, tidak ada untuk print F dan print ln itu. Ini untuk nyetak di PHP itu adalah hanya menggunakan begini nih. Nah ini ini kalau di running itu nggak usah pakai print F kayak gitu lagi, tinggal hanya menggunakan echo aja. Ini kalau kita running nah akan muncul hasilnya. Sama di sini juga kalau misalkan di webnya itu tidak harus, ini kan di terminal ya, di command prompt. Kalau di
webnya. Tinggal buka di sini. Ini tinggal back. Nah, ini tadi tes. Klik tesnya. Nah, begitu aja gambarannya. Jadi tidak menggunakan print LF. Kalau di C kan ya sama, di Java juga sama. Gitu aja. Jadi tidak ada yang perintah sintak print, hanya menggunakan echo aja untuk menampilkan hasilnya akan ditampilkan. Ada lagi? Jadi nanti di dalam PHP itu hanya tinggal dibuat foldernya apa, nanti tinggal panggil si alamat filenya itu ada di mana. Nah, sini contoh localhost, pengalaman web 2, nama file untuk codingannya apa. Nah, ini tes PHP, sama ini juga misalkan aritmatika muncul, ini tambah itu juga sama. Itu di terminal langsung tadi di kode blok juga bisa langsung diambil. Itu ya. Jadi ada yang tanyain, Jan? Belum, Pak. Harus ini, Belum, Pak. ya? Harus nanti pas offline. Masih. Nanti di offline lah ya. Oke. Ya, Minggu depan kita full ya. Jadi siap-siap bawa laptop, kita coba tes satu-satu untuk ini ya. Salwa nih kemana? Salwa nggak pernah kalau dia online nggak pernah nanya nih. Kayaknya tidur ya Salwa ya. Sopi gimana Sopi? Ada pertanyaan? Hadir Bapak. Ada pertanyaan, Wak? Nanti Wak ketemunya minggu depan, Wak. Belum Masih ada Bapak. Wak, ya? Saya juga kangen, Wak. Siap ya Bapak. Yang offline ya Bapak. Ya, offline. Minggu depan kita praktek benar. Pure coding di Visual Studio Code dan sebagainya. Jadi di coding bareng, nanti disalin cobain yang sudah full untuk yang dari inheritance, overrides, terus dari class, dari method, object, variable dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada mungkin materi cukup sekian. Pengen kenal siapa lagi nih? Putri, kemana Putri nih? Ada Putri? Iya Pak. Ada pertanyaan Put? Tidak ada Pak. Tidak ada. Petrus, mana Petrus? Ada Pak. Aman ya? Bapak. Ya. Kenapa? Bapak mau nanya. Boleh. Oh itu grup matkulnya itu aja. Maksudnya tuh gak ganti gitu. Ganti apa namanya? Namanya aja. Apanya? Grup matkulnya. Oh iya. Grup matkulnya emang apa emang? Pemrograman Kan web? ada. Iya, web 1. Jadi diganti jadi web 2. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Siap. Itu Muhammad Rohian, Kiki, Jam-Jam, Hildan, ada yang tanyakan?
Hamdan, Gali, Oh, ya, ada hadir, Pak. Gali. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Ini tanyakan, Ian? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ya. Ya, Pak. Farinsyah. Ada. Oke, gambarnya ditutup. Harusnya hadir Bapak. Oh iya. Oke. Absensi dulu ya. Enggak, kenapa enggak? Iya, betul. Minggu depan praktek bawa laptop ya. Tadinya sekalian. Kemarin tuh ketua kelasnya tuh siapa sih? Ketua kelasnya siapa sih, Wak? Kemarin tuh? Hildan, Pak. Bapak Angga. Hildan, Bapak. Oh, Wildan. Hildan. Hildan. Oke, Hildan. Oke. Iya. Hildan. Sel absensi ya, sudah ada semua dari Aditya, Angga, Ajijah, Gani, Bima, Dipa, Erja, Radiansyah, Roja Akbar, Vina, Fitria, Gali, Hamda, Hendri, Hildan, Jam-Jam, Kenati, Kiki, Laisa, Muhammad Royan, Muhammad Satrio, Mustafa, Novi, Nur Rafli, Petrus, Putri, Royan, Salwa, Sofi, Sultan, Vina, Windy, dan Jani ya. Oke, untuk yang tadi ada pertanyaan itu bisa barengan untuk itu Pi sama yang lain aman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita ketemu Kamis depan offline di kampus ya. Oke, terima kasih Baik, atas Pak. perhatiannya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan mengucapkan